Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat pagi, wabarakatuh. selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, jadi kapanpun kalian nonton acara ini, mulai awal Ramadan nanti, insya Allah teman-teman dari Fajar Hidayah akan menghadirkan satu konten baru ya, yang akan menemani jalannya puasa kalian, Iya, gitu. di Selama puasa kalian kita selama akan bulan Ramadan. hadir dengan perbincangan-perbincangan yang menarik ya Iya, tentunya, tentunya. dan pastinya Heeh. akan ada narasumber-narasumber yang insya Allah kece lah ya. Iya, Jadi pasti. di selama Ramadan nanti teman-teman tuh akan ada teman-teman baru dia yang akan sharing Iya, pengalamannya akan gitu, membagi cerita cerita-cerita dan kisah-kisah. kehidupannya gitu ya. Nah, untuk hari ini kebetulan kita ada salah satu personil terbaik lah ya yang ada di Fajar Hidayah gitu. Nah, hari ini kita kedatangan Bang Karim nih. Halo, apa kabar Bang Karim? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bang Karim ini adalah salah satu tim IT ya, bisa dibilang tim IT ya. Iya, Jadi bisa dibilang. pokoknya tim yang sering bikin desain kalau ada Iya, acara tim apa-apa tim ya. serbaguna. Tim serbaguna ya, multi talent lah ya, multi talent Iya. gitu. Oke. Nah ini Bang Karim ini salah satu yang ilmu IT-nya mungkin yang paling bagus lah di Fajar Hidayah ini ya. Oke, jadi kalau Bang Karim tuh dulu belajar tentang dunia IT segala macam nih otodidak atau emang benar-benar disiapin gitu sih, Bang? Eee, Otodidak lebih tepatnya sih. Otodidak ya? Iya, Karena emang otodidak. basic pendidikannya juga nggak ada Nggak ya, ada. nggak ada IT sama sekali. Jadi sesuai dengan konsep Fajar Heeh, Hidayah, learning betul. by doing Learning gitu. by doing, Learning betul. by doing. Jadi itu memang Oke, relate gitu ya. relate banget, bener. Kalau boleh tahu Bang Karim dulu waktu kuliah tuh, basic pendidikannya apa ya, Bang? Kalau kuliah itu lebih ke administrasi bisnis. Oh, administrasi Iya, bisnis. Berarti agak agak jauh ya agak sebenarnya jauh sebetulnya. administrasi bisnis, tapi kerjaan di sininya tuh lebih ke IT dan segala macamnya. Iya, Tapi heeh. sejauh ini ya work-nya bagus lah ya, maksudnya nggak pernah mengecewakan juga loh Bang Karim ini selama, buat desain atau apapun keren banget hasilnya Oh selalu iya. gitu. Keren banget lah pokoknya, berarti otodidaknya tuh otodidak yang berhasil gitu ya. Karena Iya, otodidak kan nggak semuanya berhasil ya, ada yang dia tuh coba belajar terus di tengah tiba-tiba nyerah aja gitu. iya, Oke. karena mungkin, apa ya, karena didampingi oleh ibu draga gitu ya. Oh, Lebih lebih didampingi lebih Budraga, bener tepatnya bener bener. Banyak eee, dibimbing ya, iya dibimbing pasti gitu. ya. Oke. Kalau sendiri mungkin tidak ada perkembangan gitu Bener ya. bener bener bener. Bang Karim tuh di Fajar Hidayah dari tahun berapa ya, Bang? Eee, Pertama saya bergabung atau masuk di Fajar Hidayah itu tahun 2010. 2010. Dua 2010 tuh as a student atau udah jadi student, oh masih student ya, student, maksudnya masih masuk kelas 1 SMA. oh kelas 1 Iya, SMA, kelas 1 bener-bener SMA. 2010 ya. Iya, Berarti 2010. kalau pas 3 tahun tuh 2013 selesai. Iya, 2013 selesai dan bergabung 2013 selesai sebagai tuh karyawan. lanjut di sini atau sempat keluar dulu? Eee, Bisa bilang langsung sih, cuman, pulang kampung sebentar Oh sih, sempat pulang sempat kampung ya? paling Tapi sekitar nggak yang lama gitu enggak kan? lama, paling Heeh. sekitar 2 bulan Oh, gitu ya, ya itu mah 2 bulan. liburan lah ya Iya, istilahnya. liburan. Oke, jadi Heeh. bener-bener langsung di sini dari lulus, berarti hitungannya 2010, 2013 lulus, lanjut. Hitungannya udah 12 tahun lah ya di sini Iya, ya. bisa dibilang 12 12. tahun ya udah Se udah se udah Selain termasuk dari, masa sekolah gitu ya, iya di luar masa di sekolah. luar masa sekolah tuh ya Nah, 12 kurang 3 iya, sekitar 9, 8 tahun ya. iya, Kalau misalkan saya nanyain, selama di Fajar Hidayah, ada nggak sih satu momen yang menurut Bang Karib tuh nggak memorable banget gitu, nggak terlupakan? Selama entah sebagai siswa ya atau entah sebagai udah jadi karyawan gitu ya? karyawan Oh, gitu. oh Mungkin pasti pernah banyak ya. diapain gitu Iya. atau pernah ada ngelihat hantu mungkin gitu atau Oh pernah iya, apa, yang ada banyak. memorable banget tuh apa ya, Bang? Yang memorable itu ketika menjadi siswa tentunya ya, Heeh, waktu jadi waktu di Fajar Hidayah mhm, Aceh. Nah, di Fajar Hidayah Aceh ketika bergabung dan banyak mendapat pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan dunia luar gitu ya bener bener, tentunya dan, heeh. eee, salah satunya mungkin, apa ya, dulu pernah mengadakan summer camp, Summer camp, ya di itu di pelatihan bahasa Aceh ya? Inggris, iya. Masih di Aceh ya? Masih di Oh Aceh, ya masih di tepatnya Aceh. dulu di Aceh itu, perlu diketahui ya, dulunya ada 3 cabang di Aceh itu. Oh di Aceh tuh ada 3 Ada cabang 3 cabang, tadinya? ada Heeh. di Ampé Awe,
Nah, Mhm. itu lebih ke daerah pegunungan gitu ya, Lebih ke daerah daerah-daerah pegunungan. pegunungan gitu ya. Jadi, Nah kalau eee Bang Karim tuh di yang mana? eee, oke, tadi yang pertama Ampel itu daerah-daerah pegunungan, di Heeh, hutan tepatnya gitu ya. iya. Yang kedua ada di Belang Bintang, Belang itu Bintang? lebih ke kotanya gitu, Oh, dekat dekat dengan bandara. betul betul. Terus yang satu lagi, itu lebih di pesisir, di Dekat daerah pantai, pesisir ya, iya dekat dekat pantai gitu. pantai, heeh. Jadi saya itu lebih sering antara yang di gunung dengan ke pantai. Oh ya di kotanya jarang, Di oke. kotanya itu waktu itu masih Putri, Oh gitu, jadi waktu itu kebanyakan masih yang putri, ya santri pusatnya putri Putri ya? di situ. Heeh. Jadi kalau kita di 2 tempat ini, nah di sini yang menariknya gitu ya. Dulu kita itu sering di apa namanya, rolling gitu ya. Oh rolling Rolling-nya itu asramanya? bukan by design gitu, kadang-kadang, sesuai keadaan gitu ya. Ketika di satu tempat, Oke. airnya berkurang gitu ya, Heeh heeh. Oh oke jadi oke, kita iya 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 dipindahkan iya. ke yang daerah pegunungan Mhm gitu. Nah, mhm. jadi di daerah pegunungan banyak cerita juga karena kita, hidup di tengah hutan yang banyak sapinya gitu ya. Oh bener, Jadi kadang-kadang jemuran kita itu hilang, tapi hilang hilang, bukan bukan diambil diambil orang, tapi orang diambil ya. sapi gitu ya. Nah ini Jadi unik nih, kadang-kadang iya. baju kita itu susah disetrika gitu ya. Kayak habis Nah, ada kegigit sapi gitu ya. iya, ada di sukai sapi lah tepatnya Bener gitu bener ya. bener. Oke, Berarti mungkin baunya bau-bau rumput kali ya? iya, dan, di Ampel biasanya untuk makanan Mhm? itu dibawa dengan mobil box dari, tempat Putri. Oh, Jadi sorry kalau boleh tahu itu jaraknya jauh nggak? jaraknya sekitar 6 kilometer gitu ya, Oh 6 6 kilometer kilometer masih gitu ya. normal lah ya? Ya masih Heeh. normal gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak kebagian makan, Mhm? nah itu Berangkat ke harus sana? bersabar gitu ya. Artinya nggak ada balik lagi gitu Oh ya. iya bener bener bener, karena Jadi mobilnya cuma sekali ya cuma angkut gitu sekali gitu ya? ya. Oke. Jadi itu salah satu kesan menarik juga. Pernah waktu itu di bulan Ramadan gitu ya. Heeh? Jadi kita tidurnya di masjid. Jadi daerahnya itu berjauhan gitu ya antara, eee, asrama, tempat makan, masjid. Itu kita, melewati macam perbukitan gitu ya. Oh oke, untuk sampai ke sana gitu Iya, ya? untuk Jadi sampai ke sana itu cukup jauh kita berjalan. Kadang-kadang pulangnya udah lapar lagi gitu iya ya. iya. Oke, jadi Jadi pas Ramadan itu pernah waktu itu makan sahur ya. makan sahur Makan sahur biasanya kita tidur di masjid, mhm, jadi mendengar klakson mobil, itu langsung lari ke bawah gitu ya. Lari ke bawah, karena saking berebutnya makanan itu iya, ya? bisa Oke. bilang seperti itu ya. Jadi itu kesan yang cukup, Heeh, memorable iya juga gitu ya. memorable ya, karena emang momen-momen kayak gitu yang nggak pernah dirasain lagi gitu Iya, ya, nggak pernah semenjak dirasain lagi gitu lulus ya. dari Mhm. pesantren gitu loh. Itu di daerah, yang pegunungan. Terus, di, Gunungan, Fajar Hidayah Ampiawi gitu ya. oke. Eee, daerahnya banyak pohon gitu, pohon kelapa dekat dengan 2000 pegunungan. tadi kan 2013 tuh berarti udah di sini atau Iya, kalau 2013 tuh lulus dari 2013, Aceh? eee, sekitar bulan 9-nya udah di sini. Oh, oh Jadi berarti 2010 sampai 2013 tuh posisinya di Aceh ya? iya di Aceh. Oke, Mhm, baru 2013 akhirnya ke sini gitu. iya. Jadi, Oh, oke tadi yang pertama di Ampyawi ya, mhm, yang kedua di Lung. Nah di di Lung itu yang Lung. daerah pesisir tadi. Oke, itu Dan di ada situ, cerita seru juga tuh. itu lebih seru lagi gitu ya, karena Iya, kita dekat dengan pantai gitu ya. heeh heeh. Jadi sore-sore kadang-kadang, eee, main bola di pantai gitu Main ya, bola di pantai, terus iya. mencari apa namanya itu, eee, Hewan laut? hewan laut ya, Heeh. bekas-bekas hewan laut itu gitu ya. Heeh heeh. Ngumpulin itu kadang-kadang kalau pulang kampung itu dikumpulin bawa pulang gitu ya. Mhm. Karena daerah Itu kita buat jauh dari dimakan? pantai. Bukan, Oh buat bukan? hiasan Oh gitu ya. buat hiasan, kirain buat dimakan. Terus kadang-kadang sering manjat kelapa gitu ya, Oh, iya iya, manjat bener kelapa bener di bener. pinggir pantai, Oke. memancing, Mancing, benar. Ya kegiatan-kegiatan iya pantai lah. kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi Sorry kalau aku potong ya. mhm, Itu kan kalau dari ceritanya Bang Karim tuh selama di sana tuh kayak nature banget gitu ya, alami iya, banget gitu ya. alim banget. Nah terus kan Nah, setelah lulus 2013 tiba-tiba ke Jakarta, pasti agak beda dong iya budayanya pasti ya. beda banget. Itu Heeh, ngalamin ini enggak, kayak jet lag gitu ya orang mungkin bilang kayak. Karena kan di iya sana biasa mancing, biasa apa, tiba-tiba di sini iya, kita jadi bergerak bebas gitu ya. iya. Jadi kalau di sini semacam apa ya, kita mau pergi ke tempat-tempat semacam itu Mhm, mahal gitu ya, iya bener, bayar ya. bayar dan jauh gitu ya. Di sana kita bebas Di ya. sana bebas, gratis gitu Bener bener ya. bener bener. Jadi itu kalau daerah, Lung gitu. Cuman kalau daerah Lung itu kadang-kadang, karena, wilayah sekolah kita itu
berdampingan dengan sungai gitu ya. Heeh. Jadi kalau pas musim hujan kadang sering meluap gitu ya. Oh, keluar ya airnya, Iya airnya keluar dan masuk ke kelas gitu. sampai banjir. Sampai Sampai banjir ya berarti sampai ya? banjir. Oh, Itu sering gitu. Kalau udah hujan udah siap-siap gitu ya. oke oke. Terakhir kali ke Aceh itu kapan, Bang? Terakhir ke Aceh itu 2018. 2018 ya? Iya, Waktu itu ada 2018. kegiatan apa mungkin? Eee, pulang kampung liburan sih. Oh, liburan aja, oke. Nah, kita kan dikit lagi ini udah mau masuk bulan puasa nih ya, Iya. dan kayaknya semua orang tuh punya budayanya masing-masing gitu ya, entah di sana atau di sini. Setiap menyambut bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Nah, kalau menurut Bang Karim nih, selama di sana puasa dan selama puasa di sini tuh perbedaan paling utamanya apa ya, Bang? Paling kerasa itu apa tuh? Perbedaannya, oke. Perbedaan yang pertama kalau ini di sekolah atau di kampung? Maksudnya? Selama iya maksudnya selama di Aceh Cuma dan di di Aceh gitu ya? sini gitu, ya Oke, pasti kan beda ya? kalau mungkin kalau di kampung ya, lebih Heeh? tepatnya kita, eee, satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang perkotaan itu kekeluargaan gitu ya. Oh, kekeluargaannya Jadi ya? kalau di kampung saya mengalami memang puasa itu momen yang luar biasa ya, orang berbagi gitu ya. Bener bener bener. Jadi kalau misalnya sore nih, setengah jam sebelum Mhm. berbuka, itu satu sama lain saling mengantar, menu bukaan gitu Oh, ya, iftarnya itu ya iftarnya gitu ya. dibagi-bagi gitu Jadi ya? itu menurut saya luar biasa ya, menarik gitu Oh, ya, bagaimana paguyuban gitu ya, mhm mhm. hidup gitu ya. Di Itu waktu di heeh, Aceh ya? iya waktu di Aceh itu waktu di ya tepatnya kalau di kampung gitu ya. Mhm. Kalau di Oke, kalau di Aceh itu kalau nggak salah berarti buka puasanya lebih lama ya dibanding di Jakarta iya, kan? Iya. berbeda 1 jam. Oh, sampai jam 7 berarti baru Iya, baru maghrib gitu? setengah Oh, setengah tujuh, 7. setengah tujuh paling berbukanya, setengah tujuh Tapi baru. imsaknya juga lama ya? Atau biasa aja? Apanya? Imsaknya tuh lebih lama juga? Iya, mundur juga Ya gitu ya. mendekati jam 4:30 mungkin ya? Iya, jadi Oh, iya. Iya sih soalnya kan kalau di TV-TV tuh di bawah suka ada tulisan, imsak sama adzan maghrib ya. iya, Nah, aku lihat tuh kalau di Medan, di Aceh itu lama di banget tuh, Sumatera gitu ya, heeh, di Pulau 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 Sumatera. Sumatera itu Di pasti Jakarta udah berbeda. maghrib dari tadi gitu Mhm, kan gitu. iya, Mungkin itu jadi salah satu, ya tantangannya juga lah iya ya gitu tantangannya karena memang. beda. Tapi kalau semenjak di sini ada ininya nggak kayak ngerasa, "Kok di sini gini banget gitu ya puasanya?" Atau fine-fine aja gitu? Iya, merasa seperti itu ya, semacam, Awalnya ya, eee, tidak mengalami sesuatu yang, apa ya, lebih istimewa gitu ya. heeh, Kalau mungkin kalau di sana merasa istimewa. Kalau di Aceh itu biasanya, beberapa hari sebelum, sebelum Ramadan, bulan ada Ramadan. istilah di sana itu Oh, megang gitu ya, bener 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 bener. megang. Kalau megang itu ya penyambutan, eee, bulan Ramadan gitu Iya ya. iya. Oh, jadi kalau di Mmm, sini tuh kayak kurang kurang sakral aja gitu iya ya kurang mungkin ya sakral bulan itu ya, puasa ya? Karena kalau di sana tuh orang nyiapinnya tuh total banget total gitu, banget, memang nungguin banget iya momen itu nungguin gitu banget, ya. Kalau di sini iya, mungkin nggak sesakral di enggak sana gitu, sesekali di bener sih sana, bener. iya itu. Kalau Dan selama di asrama nih IBS, selama bulan puasa tuh kegiatannya biasanya ngapain aja tuh? Fajar Hidayah HBS Kota Mhm, Wisata. iya ini Oh selama kalau di Bang Karim kota di sini gitu. wisata itu, eee, paling anak-anak lebih, banyak dengan Al-Qur'an gitu ya, Oh, Al-Quran tilawah gitu bener-bener ya, ya, mhm. one Jadi day itu bisa berapa juz iya gitu bisa berapa mungkin juz, ya? jadi habis maghrib gitu ya, sampai jam 10. Nah, Sampai jam 10, itu heeh, fokus gitu dengan Al-Qur'an fokus gitu ya, bener-bener baca Quran ya, baca karena emang Al-Qur'an. momen itu yang Iya, ditunggu-tunggu gitu ya. kalau Iya sore sih, biasanya kalau sebelum berbuka ada, semacam kultum gitu ya, kultum kultum, bener Ramadan bener, gitu ya, kultum Ramadan. Ya berarti, ya sebenarnya momennya tetap ada ya, cuman tetap mungkin memang kalau di sini khusus cuma di asrama gitu ya. Kalau kita iya, keluar, ya heeh, kita udah nggak ketemu lagi tuh momen-momen iya kayak nggak ada lagi gitu, bener momen-momen bener. seperti Kayak ya seru sih emang kalau kayak gitu ya, maksudnya kita ngejalanin sesuatunya nggak sendirian gitu ya. Karena iya, kan bareng-bareng gitu ya, heeh. di tempat lain kayak gitu tuh udah jarang banget ditemuin gitu ya, apalagi di daerah Jakarta mungkin ya. Iya, Mhm, hal-hal ya semacam itu agak sulit mungkin ya. iya bener. Bahkan mungkin anak-anak kalau udah pulang kampung, Iya udah lolos lupa juga lagi gitu kali ya. ya. Iya, Karena di sini terkondisikan gitu ya. bener bener terkondisikan gitu. Kalau hubungan sama anak-anak asrama gimana Bang? Aman-aman aja ya selama ini? Iya, alhamdulillah itu ada fluktuasi gitu, Fluktuasi ada bener, ya namanya orang ya, iya namanya namanya orang itu manusia ada. ada ya Tapi tergantung pernah emosi. nemu kasus yang unik nggak sih Bang selama di asrama? Ini kita nggak perlu nyebut namanya ya, misalkan Iya, ada yang apalah, ngapain gitu misalkan.
ngerokok terus diumpetin di bantal atau Oh, apa gitu. kasus yang unik ya, Heeh. dengan bersama anak-anak itu Iya, sama banyak anak-anak sebenarnya, asrama atau mungkin Bang eee, Karimnya sendiri yang pernah ngelakuin gitu kan. selama di Fajar Hidayah Aceh. Iya Iya, itu ada juga ya. Jadi heeh, jadi kalau pertama kalau bersama anak-anak IPS yang, eee, unik ya, mhm. bisa bilang unik atau menantang gitu ya, atau tantangan gitu ya, Heeh, melihat menghadapi, mereka mhm, itu kalau mungkin di awal-awal Fajar Hidayah IPS dulu ya, iya, di awal-awal itu kita kan belum terkondisikan gitu ya, mhm mhm. waktu itu, eee, lingkungan IPS juga belum kondusif, pagar belum ditutup gitu ya. Jadi Oh, anak-anak kalau malam itu kadang-kadang, suka bebas gitu ya, bener, keluar malam. Kita kadang-kadang sering nemuin di warnet gitu ya. di Nah, warnet. Oh, tiba-tiba terus ada di warnet gitu tiba-tiba ada ya? di warnet itu pas di awal Oke, dulu ya. Nah, dan lebih unik lagi, eee, dulu kita merawat beberapa anak-anak yang cukup kecil gitu ya, masih mhm. SD mungkin. Oh, dari kecil ya? Iya, itu Heeh, yang kadang-kadang cukup menantang kan. Dia suka pulang kampung sendiri. tanpa izin gitu Heeh, ya. bener bener. Kadang-kadang kita itu nyari gitu rame-rame gitu ya, Nggak tahu ke mana nggak tahu nih ke anak mana gitu ya. ya, itu luar biasa sih. Oke, jadi Nah, ya emang banyak sih ya momen seru pastinya iya kalau selama di asrama ya. Nggak mesti bulan puasa pun udah banyak momen seru apalagi pas bulan puasa ya, iya, kayaknya seru heeh, banget gitu. Kita sahur bareng-bareng, nanti buka puasa juga bareng-bareng gitu ya. iya, Ya pokoknya semuanya, serba bareng-bareng gitu iya, ya. suka betul. Selama di asrama nih ya, kalau menurut Bang Karim, salah satu kalau misalkan disuruh dibilang selama di asrama, ada nggak sih satu hal yang pernah ngerasa berat banget untuk dijalanin tuh apa ya? Eee, selama di asrama ya, Iya, yang cukup berat itu ya mungkin kita, apa namanya, ingin, eee, semuanya berjalan kondusif gitu ya. oke. Eee, Padahal kenyataannya padahal nggak kenyataannya segampang nggak itu semudah ya, itu bener gitu ya. bener bener bener. Kadang-kadang ya itu yang sedikit memang membutuhkan kesabaran gitu ya. Mhm, Dan walaupun mungkin, eee, apa namanya, cukup menantang sih ya. seru ya, Seru challenging gitu gitu ya. ya, challenging. Jadi itu challenge gitu Iya, ya. bener bener bener. Challenge bagaimana, eee, kadang-kadang kita menemukan ide, menemukan, suatu hal yang baru ketika bersama anak-anak gitu ya. Justru dari situ Justru ya gitu ya, muncul heeh, momen-momen itu muncul gitu. ide-ide gitu ya. Oke. Mmm, Iya banyak momen seru ya, terutama menjelang bulan Ramadan ini dan, ini udah cukup lama ya ternyata ya. Nah mungkin buat, temen-temen ini sebagai episode pertama kita atau pembukaan kita, jadi pengantar untuk menyambut banyak, hari di bulan Ramadan ya. Jadi jangan lupa 3 hari atau 4 hari lagi ya mungkin kita udah memasuki bulan puasa, dijaga semangatnya untuk tetap bisa beribadah selama bulan puasa ya. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya tentunya dengan, narasumber dan pembicara yang juga lebih keren pastinya. Segitu dulu aja untuk episode kali ini ya. Terima kasih banyak Bang oke Karim udah hadir di sama-sama, sini. udah diundang juga ya, Iya kita makasih ketemu juga. lagi nanti di lain waktu pastinya. Iya Terima kasih iya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum iya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh.